Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melanjutkan materi rekayasa ulang sistem. Dan di kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai refactoring. Ini merupakan lanjutan dari materi kita yang terakhir dari buku Martin Fowler, buku refactoring ya. Jadi kalau kemarin kita hanya membahas mengenai refactoring pada code clone saja atau batch mail code-nya itu berupa code clone. Nah, kita nanti coba lihat eh, dari buku ini sebagian saja code clone dan juga ada teknik refactoring apa saja yang bisa atau diperkenalkan dalam buku tersebut. Tentu saja untuk lebih lengkapnya ya Anda bisa baca sendiri sangat mendetail dari contohnya gitu ya. Contoh kodenya, ilustrasinya itu di dalam buku ini sangat mendetail. Jadi untuk hari ini kita akan bahas sebagian kecil saja gitu ya. Oke, yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini umumnya hanya dua ya. Yang pertama, batch mail code, sebagian dari batch mail code yang diperkenalkan. Terus kemudian ada refactoring methods atau teknik refactoring, ya. Nah, kita langsung masuk saja di batch mail code. Ya, jadi kita di sini akan tampilkan terlebih dahulu kira-kira batch mail code yang sering disebut itu atau yang populer itu apa saja ya, gitu ya. Yang pertama adalah long method. Terjemahnya adalah metode panjang gitu ya. Nah, long method ini ya ya terjemahnya metode yang terlalu panjang ukurannya gitu ya. Jadi sebenarnya metode itu sesimpel mungkin gitu ya, sependek mungkin itu bisa lebih baik gitu ya. Kalau kita kapan kita menentukan metode itu sudah cukup panjang atau tidak. Nah, kalau kita merasa kalau baca suatu program, kita itu pengen ngasih keterangan atau kita kasih komen gitu ya, di baris ini sampai segini itu untuk melakukan ini, metode ini melakukan ini. Nah, itu tanda-tandanya bahwa di situ sebenarnya kita bisa melakukan atau metodenya itu sudah masuk ke long method. Jadi bisa diekstrak nanti solusinya gitu ya. Bisa diekstrak metode. Jadi kalau metode terlalu panjang juga tidak bagus ya. Oke. Such method contains the code that was commented but is named after the intention of the code rather than how it does it. Jadi penamaan metodenya, nah itu eh, dia dikasih nama ya bagaimana dia melakukan baris atau baris-baris tertentu itu dia melakukan apa, gitu ya. Nah tanda-tandanya kalau seperti itu mungkin bisa dianggap sebagai long method karena prinsipnya method itu satu method itu ya satu action gitu ya atau actionnya setajam mungkin sekecil mungkin gitu ya. Nah DE atau development environments yang memungkinkan Anda untuk melihat lebih dari satu metode ya. Jadi DE yang bisa ada punya tool membantu, oh ini ada lebih dari satu metode gitu bisa membantu Anda untuk mengeliminasi batch malcode yang ini gitu ya. Oke, solusinya bagaimana kalau long method? 99% of the time all you have to do to shorten a method is extract method. Jadi dia malah atau Fowler malah menyebutkan 99% itu berarti kan hampir selalu ya, hampir selalu kalau long method itu solusinya pasti melibatkan extract method. Nah, ada tambahan yang lain apa saja? Gitu ya. Find part of the method that seem to go nicely together and make a new method. Ya, jadi extract method itu ya dibuat metode temporary atau metode baru untuk nanti bisa mengekstrak metode yang lama. Gitu ya. Anda juga bisa mengkombinasikan teknik refactoring namanya replace theme ya with query itu
replace them with query ya to eliminate the terms ya. Jadi di dalam buku ini itu kan Anda bisa lihat ya, ada berbagai macam teknik yang lain yang disebutkan. Contoh replace them with query itu bisa ditelusuri, di bagian buku yang lain. Replace them with query itu teknik ini sebenarnya bagaimana itu nanti bisa Anda cari lebih lanjut. Demikian juga dengan yang di slide ini gitu ya. Nah, ini kalau Anda ketemu long list of parameter can be slimmed down with introduce parameter object and preserve whole object. Ini juga teknik refactoring ya, introduce parameter object dan juga preserve whole object. Ini juga teknik yang bisa Anda cari gitu ya. Jadi cara pakainya buku ini seperti itu. Oke, yang kedua Batchmel code ini ada large class. Large class ini ya, kelas yang tumbuh terlalu besar ya. When a class is trying to do too much, jadi kalau satu kelas itu dia berkembang dan jadinya dia bisa melakukan terlalu banyak, ya itu bisa jadi dia alamatnya sebagai large class, gitu ya. Oke, when a class has too many instance variable, duplicated code cannot be far behind. Jadi kalau semakin banyak instance variabelnya, ini duplicated code-nya nggak bisa terhindarkan, gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? You can extract class. Ya. Kalau tadi extract method, ini extract class, gitu ya. To bundle a number of the variable. Ya, extract class itu seperti apa? Nanti kita akan lihat ilustrasinya di bagian kedua nanti, gitu ya. Kemudian choose variables to go together into the component that make sense for each. Ya, ini teknisnya dari extract class ya. Jadi pindahkan variabel yang ke kelas yang dia itu setipe. Jadi kalau variabel tentang misalkan ada yang semula kelasnya cuma satu, kelas A, variabelnya itu cocoknya sebenarnya di kelas B ya, dipindahkan saja variabelnya dari kelas A ke kelas B, ya. Kalau komponen itu menurut Anda ini dia merupakan subclass, maka Anda bisa lakukan teknik refactoring namanya extract subclass. Nah, ini extract subclass juga bisa di-searching di buku tersebut gitu ya. Oke. Kemudian feature NV. Feature NV ini sebenarnya dia punya kelas satu kelas ya. Itu dia mengakses fiturnya kelas yang lain terlalu sering gitu ya. Jadi dia iri gitu ya dengan kelas yang lain tanda kutip gitu kan ya kalau terjemahannya. Okay, the whole point of object is that they are a technique to package data with the process used on that data. Jadi kalau pendekatan objek ya, jadi itu kan kelas dia punya data yang nanti bisa diakses gitu ya. A classic smell is a method that seem more interested in a class other than the one it actually is in. Jadi baiknya akses suatu data itu ya berasal dari kelasnya sendiri. Kalau data itu terlalu sering diakses dari kelas yang lain, ya itu berarti nanti bisa dianggap feature NV, gitu ya. Oke, yang di NV itu biasanya memang data ya, akses data. Oke, contoh a method that invokes half a dozen getting method on another object to calculate some value. Jadi suatu metode yang menginput getter metodenya di objek yang lain untuk menghitung value, gitu ya. Itu contoh dari feature NV. Solusinya bagaimana? Ya, nah, Anda bisa pakai move method, ya. Move method yang seperti apa nanti bisa dibaca detailnya di buku dan juga nanti kita bahas highlight-nya ya. Kemudian ya, sometimes only part of the method suffer from NV. Kalau enggak semua metode itu maksudnya ingin dirubah, kalau hanya sebagian saja, Anda bisa lakukan extract method saja. Gitu ya. Jadi metode-metode yang jealous bit
gitu ya, atau yang dia itu envy atau iri tersebut gitu ya. Oke. Kemudian base mail code selanjutnya adalah lazy class. Each class you create cost money to maintain and understand. Ya, kelas itu kalau dibuat ya kita perlu cost untuk membuat suatu kelas. Nah, kalau ternyata kelasnya itu enggak sesuai effort yang kita bayarkan, ya dia itu cuma dibuat tapi enggak terlalu banyak melakukan gitu ya. Nah, itu sebaiknya bisa dieliminasi gitu ya, karena itu termasuk lazy class. Nah, ini kadang terjadi this might be a class that used to pay its way but has been downside with refactoring. Nah, ini ada kelas yang muncul karena setelah dilakukan proses refactoring. Nah, jadi ada kelas yang mungkin semula itu di metode-metodenya diekstrak gitu ya, sehingga akhirnya dia jadi kelas yang enggak melakukan apa-apa ya. Nah, itu bisa disebut dia lazy class. Karena metode-metodenya itu sudah di move, dipindahkan, diekstrak ke tempat yang lain sehingga dia itu enggak melakukan apa-apa, itu dia bisa jadi lazy class gitu ya. Oke, atau bisa juga terjadi kelas tersebut ditambahkan ketika ada rencana misalkan ini nanti kelasnya mau dipakai gitu. Tapi ternyata tidak jadi. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya kelasnya tidak jadi dipakai gitu kan ya. Jadi lazy class. Dia enggak banyak melakukan apa-apa ya. Terus kemudian apa yang teknik refactoring apa yang dilakukan untuk lazy class ya? Anda bisa melakukan collapse hierarki. Collapse itu kan kalau misalkan kita buka suatu hierarki, misalkan di Explorer gitu ya, ada folder, dalam folder, terus kemudian ada file di akhir folder tersebut gitu ya. Kalau kita collapse itu kan ya artinya apa ya, kita naikkan semua gitu ya. Oke. Kemudian useless component should be subjected to inline class. Ini ada juga teknik refactoring inline class kalau ada ketemu komponen yang tidak berguna ya. Kemudian selanjutnya ada switch statement. Nah, switch statement ini kan memang kita sangat sering pakai dulu waktu ini ya, waktu ya belajar pemrograman di awal-awal gitu ya, untuk menggambarkan alur ini ya, logika gitu ya. Jadi kalau A maka B kan gitu ya. Oke. Problemnya dengan switch statement ini sebenarnya hanya duplikasi saja. Dia punya problem permasalahan duplikasi kalau dia itu sering dipakai gitu ya. Terkadang Anda menemukan switch statement ini berserakan di mana-mana di program. Nah, kalau misalkan Anda mau ganti ya, misalkan Anda mau ganti kondisinya itu kemungkinan terjadi Anda harus merubah di seluruh switch statement tersebut gitu ya. Oleh karena itu, ketika Anda mempertimbangkan kasus yang membutuhkan switch statement ya yang ada kondisi maka jika ini maka ini. Nah, ini Anda bisa mempertimbangkan untuk memakai polymorphism gitu ya. Memanfaatkan konsep polymorphism gitu ya. Nanti juga ada teknik refactoring-nya gitu ya. Nah, gunakan extract method. Ini ada teknik extract method untuk mengekstrak switch statement. Terus kemudian move method ya, yang bisa diterapkan polymorphism atau yang dibutuhkan polymorphism. Gitu ya. Kalau strukturnya ya, kalau misalkan Anda sudah mempersiapkan struktur inheritance, Anda sudah bisa membayangkan, oh ini bisa konsepnya inheritance. Ya, itu Anda bisa pakai teknik refactoring request conditional with polymorphism. Ya. Oke. Nah, kita di sini bagian yang kedua akan membahas mengenai refactoring methods.
sebagian dari solusi-solusi batch mail code yang tadi kita bahas, itu nanti akan kita eh, pelajari gitu ya di sini. Ya. Jadi apa sih metode-metode refactoring, yang seperti apa sih gambarannya gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah extract method. Ini kemarin juga sudah kita pelajari ya, bagaimana mengekstrak suatu metode dari satu lokasi ke lokasi yang lain ya. Nah, di sini kalau kita ingat, ini yang semula dia di sini ada print banner, terus kemudian di sini dia pemanggilan metode print banner, di sini dia pemanggilan metode sebenarnya metode detailnya ya. Tapi dia langsung ditulis. Ya, langsung ditulis printlet-nya. Nah, ada baiknya ini dia dibuatkan metode, print detail itu dibuatkan metode yang isinya adalah ya isinya ini dipindahkan ke sini, itu namanya extract method. Dari yang di sini dia cukup nulis saja, nggak ada metodenya, diekstrak, dia jadikan metode yang baru, gitu ya. Nah, introduce explaining variable. Jadi Anda bisa memperkenalkan explaining variable ya sebagai ya teknik utama dalam ekstrak metode ya. Oke. Explaining variable itu apa sih? Ya, ini ya. Jadi kalau metode ini namanya print detail, ini dia menggambarkan intensi atau niatnya dari badan badan metodenya ini apa gitu ya. Oke. Selanjutnya ada ekstrak kelas. Nah, ini ilustrasinya. Ada satu buah kelas di mana di sini dia punya variabel name, ada office area code, ada office number. Kita ingat sebenarnya prinsip seperti ini itu kita sudah pakai dulu di desain database ya. Ada namanya normalisasi. Nah, normalisasi ini konsepnya juga bisa diterapkan dalam bagaimana membuat kelas yang atomik gitu ya, atau yang setajam mungkin. Ya, jadi satu kelas menghandle satu hal gitu ya. Kalau yang dulu di ERD kan satu entitas membahas satu hal gitu ya. Nah, jadi di sini ada person ya. Di sini ada person, ada name, ada office area code, ada office number. Di person ini, office area code dan office area number ini dijadikan kelas baru. Kelasnya diekstrak ya. Jadi dibuatkan kelas baru namanya kelas telepon number yang atributnya adalah area code dan number. Ya. Oke. Ini adalah extract class. You've probably heard that a class should be a crisp abstraction. Jadi umumnya kita sudah tahu bahwa satu kelas itu baiknya dia menghandle penjelasan yang tajam gitu ya. Yang tajam ya, hanya satu pembahasan saja gitu ya dalam satu kelas. Dan responsibilitasnya juga clear, responsibilitasnya juga jelas gitu ya. In practice, kelas grow gitu ya. Kelas itu dalam prakteknya juga bisa bertambah besar, sehingga kalau Anda anggap kelasnya sudah terlalu besar, nah itu Anda bisa mempertimbangkan untuk melakukan split kelas dengan ekstra kelas ini gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ada namanya move method ya, move method. Jadi ilustrasinya di sini ada kelas 1, ada kelas 2 gitu ya. Jadi metode yang ada di kelas 1 ini dipindah ke metode di kelas 2 gitu ya. Oke, move method when class have too much behavior or collaborating too much and are too highly coupled. Jadi metode ya ini bisa dipindahkan saja jadi kelas yang lain. Ini agak berbeda dengan ekstrak metode ya. Jadi kalau di move method ini ya dipindahkan ke kelas yang lain gitu ya. Oke.
by moving method around the class is simpler and being a more crisp implementation. Nah, di sini juga bertujuan crisp implementation. Misalkan metodenya dua, metode ini lebih tepat dia ditempatkan di kelas 2, ini ya baiknya dipindahkan ke kelas 2. Maksudnya lebih tepat itu bagaimana? Ada konsep coupling dan cohesion gitu ya. Jadi kohesi atau cohesionnya dalam kelas itu sebaiknya tinggi, tapi coupling antar kelas itu sebaiknya rendah. Jadi nggak terlalu banyak pemanggilan kelas selain di kelasnya sendiri. Jadi kalau metodenya ini memang dia tepatnya di kelas 2, ya ditempatkan di kelas 2. Nah, selanjutnya adalah collapse hierarchy. Ya, collapse hierarchy itu yang semula ada kelas employee, terus kemudian digeneralisasi, employee merupakan generalisasi dari kelas salesman dan mungkin kelas yang lain. Nah, kelas salesman ini sudah dinilai tidak tepat untuk dia merupakan spesialisasi dari employee. Makanya dijadikan satu saja menjadi kelas employee gitu ya. Nah, kelas hierarki can become too tangled. Jadi hierarki kelas itu bisa jadi sangat rumit ya. Refactoring the hierarchy often involves pushing method and fields up and down the hierarchy. Jadi refactoring itu bisa melibatkan hierarki ya. Jadi yang hierarki yang semula itu di bawah dijadikan ke atas, yang semula ke atas dispesialisasikan ke bawah, itu bisa jadi seperti itu. Ya, you can find you have a subclass that isn't adding any value, so you need to merge. Jadi ya itu tadi bisa jadi kelas salesman itu sudah enggak tepat lagi dijadikan spesialisasi dari employee, maka dia jadikan satu saja menjadi employee. Itu adalah teknik collapse hierarchy. Oke, kemudian remove parameter. Nah, ilustrasinya adalah di sini ada metode get contact, terus kemudian parameternya adalah date. Nah, dia di remove saja. Jadi tidak ada parameter tertentu yang bisa lewat ke metode get contact. Ya, programmers often add parameter but are reluctant to remove them. Jadi programmer biasanya menambahkan parameter ya, sebagai penanda apa yang bisa lewat ke metode tersebut. Tapi terkadang ya kalau harus menghilangkannya juga butuh effort juga kan ya, gitu. Ya, after all, a spurious parameter doesn't cause any problem. Padahal nama parameter itu kalaupun tidak ada itu juga tidak banyak problem, gitu ya. Itu untuk remove parameter. Kemudian ada juga add parameter. Nah, ini kebalikannya dengan remove parameter tadi. Yang semula ini nggak ada parameternya, tapi dengan kondisi tertentu untuk bisa memperjelas apa yang bisa lewat di sini, itu bisa ditambahkan date atau parameter tertentu ya dengan tipe tertentu. Ya, the motivation is simple. Ya, you have to change a method and the change requires information that wasn't passed in before. Ya, so you add a parameter. Jadi dikasih penanda kira-kira apa yang bisa lewat, apa yang bisa pas ke metode tersebut. Oke, kemudian rename method. Ya, ini simpelnya adalah merubah nama metode dari yang semula ini susah dipahami, dirubah menjadi metode yang lebih mudah dipahami gitu ya. Method should be named in a way that communicates their intention. Jadi metode ini sebaiknya dikasih nama yang bisa mengkomunikasikan maksudnya dari metode itu apa gitu ya. Jadi metode itu mau ngapain gitu ya. Oke. Jadi komen itu ya sebenarnya bisa Anda tulis komentar gitu ya, komentar kira-kira metodenya ini untuk apa, atau
ya Anda tulis komentar itu pakai nama metodenya. Gitu. Nama metodenya itu bisa menggambarkan kira-kira metodnya intensinya untuk apa. Gitu ya. Kemudian teknik selanjutnya, switch conditional with polymorphism. Nah, ini untuk BHML code tadi ya, tentang switch tadi ya. Nah, di sini ada bentuk kode yang menggunakan switch case. Ya. Di sini ada switch, kondisinya apa, terus kemudian case-nya apa saja. Ya, ada European, ada African. Jadi di sini mencari kecepatan dari apa nih, burung kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat solusinya. Jadi mencari kecepatan burung. Kalau European itu berapa, kalau African nanti berapa, kalau Norwegian itu berapa. Ini bentuknya adalah switch case. Nah, baiknya itu ya ketika Anda mau menulis switch case, pertimbangkan untuk menjadikan ini polymorphism. Ya, jadi di sini dideklarasikan kelas bird dengan metode getSpeed. Nah, nanti di masing-masing kelas yang lain yang dia merupakan spesialisasi dari bird itu dideklarasikan ulang getSpeed-nya. Ya, sehingga masing-masing kelas tersebut itu punya getSpeed yang spesifik. Ya, jadi tidak perlu pakai switch case. Jika burungnya European itu speed-nya berapa gitu ya, bukan seperti itu. Oke, ini penerapan konsep polymorphism. Ya, teknik menerapkan konsep polymorphism. Kemudian parameterize method. Jadi di sini ada beberapa metode yang dia itu sebenarnya termasuk duplikat, ya, karena dia metode ini menghitung 5% rise berapa, 10% rise berapa, misalkan. Terus kemudian 20% rise berapa, itu kan jadi duplikat. Nah, di sini dijadikan metodenya itu metode yang berparameter. Jadi di sini rise kenaikannya berapa, terus baru di sini kasih percentage atau persentasenya berapa. Itu adalah paradigma kita dalam menulis, gitu ya. Jangan nulis yang berulang-ulang, tapi nulis satu saja tentang ini kan menulis kenaikannya masing-masing berapa, gitu ya. Di sini paradigmanya ya kita mau metode untuk mencari kenaikan atau rise, gitu ya. Yang dimasukkan apa? Persentasenya. Ya, jadi opsinya yang kita masukkan ya persentasenya berapa ya untuk kenaikan tertentu, gitu ya. Okay, several methods do similar things but with different values contained in the method body. Ya. Create one method that use a parameter for the different values. Jadi values-nya bisa jadi banyak, padahal kita bisa ubah saja dari satu metode yang punya parameter yang membedakan metode banyak tadi, yaitu percentage. Oke, kemudian replace parameter with explicit method. Nah, jadi di sini ada metode yang punya parameter, dia sebenarnya mau mengubah name dan value dengan badan program tersebut. Disarankan untuk merubah metode yang eksplisit. Satu metode mengerjakan hal yang eksplisit. Yang pertama di sini ada metode set height, ya. Ada juga metode set width. Ini sebenarnya maksudnya sama, hasilnya juga sama dari yang di atas. Tapi di sini ada teknik replace parameter with explicit method. Jadi metodenya dijadikan satu metode satu aktivitas, gitu ya. You have a method that runs different code depending on the value. Anda punya metode yang menjalankan beberapa aktivitas dalam kodenya, dalam badannya, gitu ya. Solusinya adalah create a separate method for each value of the parameter. Nah, parameter yang diwakili, gitu ya, itu ya coba di ini saja. Dia kan mau men-set height sama width. Ya, jadikan metode masing-masing. Yang set height di metode sendiri, yang set width juga metode sendiri. Ya. Nah, sebagai review, itu tadi kita sudah membahas sebagian kecil saja dari buku kita ya mengenai buku refactoring tadi ya.
mengenai batch mail code dan juga refactoring method. Cara pakai buku tersebut itu adalah Anda pelajari batch mail code-nya, terus kemudian apa yang tertulis di buku tersebut, solusi dari batch mail code itu bisa dicari di bagian lain dalam buku. Ya, jadi refactoring methods yang terutama yang ada berwarna biru ya, seperti dia itu link ke bagian yang lain, itu nanti bisa dicari ya detailnya refactoring methods-nya itu seperti apa, gitu ya. Nah, mudah-mudahan Anda nanti bisa mempelajari sendiri buku tersebut untuk bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya karena ya saya nggak bisa menjelaskan semuanya gitu ya, keseluruhan buku tersebut. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Pembahasan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.